Apel pagi Polres Probolinggo Kota gelar pasukan operasi Ketupat Semeru 2024. Probolinggo CB News Indonesia. Kepolisian Resor Probolinggo Kota menggelar apel pagi gelar pasukan operasi kepolisian terpusat Ketupat Semeru 2024 di lapangan Mapolres Probolinggo Kota, Rabu tanggal 3 April tahun 2024. Lapor, apel gelar pasukan operasi kepolisian terpusat Ketupat Semeru 2024 siap dimulai. Selanjutnya pasukan siap diperiksa. Apel pagi yang digelar dalam rangka pengamanan Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah dipimpin langsung Kapolres Probolinggo Kota AKBP Wadi Sabani SHSIKMH. Apel pagi ini dihadiri PJ Wali Kota Probolinggo, Dandim 0820 Letkol Aram Heri Budiasto, Forkopimda dan stakeholder terkait, serta diikuti anggota TNI Polri, Dinas Perhubungan, Satpol PP, serta Satker yang lain. Kembali ke teman. Oleh teman. Haluan, kanan! Jalan! Teruskan! Terus! Lapor, perwakilan, penjabatan pita tanda operasi, siap! Penyematan pita tanda operasi oleh pimpinan apel. Pelaksanaan operasi Ketupat Semeru 2024 ini digelar selama 13 hari terhitung mulai tanggal 4 April tahun 2024 hingga tanggal 17 April tahun 2024. Dalam amanatnya, Kapolres Probolinggo Kota membacakan amanat Kapolri Jenderal Polisi DRS Listio Sigit Prabowo MSI, yang intinya menyampaikan bahwa apel pagi gelar pasukan ini merupakan bentuk pengecekan akhir kesiapan pelaksanaan operasi Ketupat 2024, sebagai komitmen nyata sinergitas TNI Polri dengan stakeholder dalam rangka pengamanan mudik dan perayaan Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah. Tentunya tujuan operasi Ketupat ini untuk memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat yang akan melaksanakan mudik Lebaran, jelas Kapolres Probolinggo Kota. Lebih lanjut, Kapolres Probolinggo Kota menambahkan, kepuasan masyarakat atas penyelenggaraan dan penanganan arus mudik tahun 2024 meningkat dibanding tahun 2023. Hal ini merupakan wujud apresiasi masyarakat atas kerja keras kita bersama yang harus dipertahankan dan ditingkatkan dalam pengamanan arus mudik dan balik tahun ini. Kami juga telah mendirikan pos-pos yang terdiri dari pos pengamanan dan pos pelayanan, dapat digunakan para pemudik yang capek saat melakukan perjalanan jauh, tutur Kapolres Probolinggo Kota. Usai pelaksanaan apel pagi gelar pasukan, Kapolres Probolinggo Kota bersama Forkopimda memusnahkan barang bukti hasil operasi Pekat Semeru 2024. Adapun barang bukti yang dimusnahkan ribuan botol minuman keras atau miras, pil obat keras dan berbahaya, knalpot brong, velg tidak standar dan sepeda motor protolan. Pemusnahan barang bukti tersebut sebagai upaya menciptakan Harkamtipmas selama Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah. Mamat Abdullah dan Gogon Harum, koresponden CB News Indonesia mengabarkan dari Kota Probolinggo, Jawa Timur. Kesiapan pelaksanaan operasi Ketupat 2024 sebagai komitmen nyata sinergisitas TNI Polri dengan stakeholder terkait dalam rangka pengamanan mudik dan perayaan Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah. Peserta apel gelar pasukan, hadirin dan tamu undangan yang saya hormati. Berdasarkan survei indikator kepuasan masyarakat atas penyelenggaraan dan penanganan arus mudik tahun 2023 mencapai 89,5% atau meningkat 15,7% dibanding tahun sebelumnya, yaitu tahun 2022. Hal ini merupakan wujud apresiasi masyarakat atas kerja keras kita bersama yang harus dipertahankan dan ditingkatkan dalam pengamanan arus mudik dan balik tahun ini.
Sebagaimana kita ketahui bersama, berdasarkan survei Kementerian Perhubungan Republik Indonesia tahun 2024, diperkirakan terdapat potensi pergerakan masyarakat sebesar 193,6 juta atau meningkat 56,4% dibandingkan tahun 2023. Berkaitan hal tersebut, Presiden Joko Widodo menekankan bahwa mudik tahun ini adalah mudik yang akan sangat besar sekali. Kenaikannya 56% dibanding tahun yang lalu. Total yang akan mudik 190 juta pemudik tahun ini kurang lebih. Ini dari survei. Oleh sebab itu saya menghimbau, mengajak masyarakat untuk mudik lebih awal. Untuk menjawab tantangan ini, TNI Polri bersama stakeholder terkait melaksanakan operasi terpusat dengan Sandi Ketupat 2024 yang melibatkan 155.165 personel selama 13 hari dari tanggal 4 sampai dengan 16 April 2024. Operasi ini telah diawali oleh kegiatan rutin yang ditingkatkan dari tanggal 28 Maret sampai dengan 3 April 2024 dan akan dilanjutkan pasca operasi yaitu tanggal 17 sampai dengan 23 April 2024. Dalam operasi ini telah dipersiapkan 5.784 pos yang terdiri dari 3.772 pos pengamanan, 1.532 pos pelayanan, dan 480 pos terpadu. Dalam rangka pelayanan dan pengamanan utamanya pada jalur-jalur rawan seperti kemacetan, kecelakaan, kriminalitas, dan bencana alam, serta di pusat-pusat keramaian. Pos-pos yang digelar harus mampu memberikan pelayanan prima dan pengamanan optimal. Polri bersama dengan Kementerian Perhubungan dan Kementerian PUPR kembali mengeluarkan surat keputusan bersama tentang pengaturan lalu lintas serta penyeberangan selama masa arus mudik dan arus balik angkutan Lebaran 2024 atau 1445 Hijriah ini. Kebijakan ini diharapkan mampu mendukung keamanan, keselamatan, ketertiban, kelancaran, dan kenyamanan arus lalu lintas melalui pengaturan operasional angkutan barang, sistem one way dan kontraflow, penerapan ganjil genap, ketentuan penyeberangan, delaying system, dan buffer zone, hingga penundaan proyek konstruksi. Pahami dan implementasikan SKB ini secara presisi di lapangan, serta sosialisasikan kepada masyarakat. Terkait penggunaan jalan tol dan jalur arteri, berikan jaminan Kamsel Tipcar Lantas kepada masyarakat. Periksa kesiapan infrastruktur dan moda transportasi yang akan digunakan masyarakat. Reduksi faktor-faktor yang menjadi potensi kerawanan dan sumbatan di jalan raya. Terapkan rekayasa lalu lintas secara terukur dan terkoordinasi. Apabila masyarakat merasa khawatir terdapat gangguan kejahatan dalam perjalanannya, siapkan pengawalan kepolisian untuk memberikan rasa aman. Sinergi dan koordinasi antara Satgas Pusat, Satgas Daerah, dan stakeholder terkait harus berjalan optimal, sehingga pengguna jalan benar-benar merasa aman dan nyaman. Selanjutnya terkait penyeberangan laut, diprediksi pengguna kapal penyeberangan mencapai 10,65 juta orang. Hindari antrean panjang saat menaiki kapal dengan menerapkan delaying system dan mendorong pembelian tiket secara online pada kantong-kantong parkir. Pastikan masyarakat mengetahui informasi terkait pelabuhan penyeberangan yang dapat digunakan sesuai jenis kendaraan. Tentunya kita dihadapkan pada situasi dinamis dalam pelaksanaan pengamanan. Pahami betul karakteristik wilayah masing-masing, seperti titik rawan banjir, rawan longsor, rawan gangguan Kamtimas, utamanya yang berada di jalur-jalur mudik. Skenario-skenario menghadapi potensi gangguan dan situasi kontingensi harus dipersiapkan secara matang. Aspek keamanan dari gangguan Kamtimas juga harus menjadi perhatian penting, baik pada rumah yang ditinggalkan, jalur mudik maupun lokasi wisata dan pusat keramaian lainnya. Lakukan patroli bersama pada jam-jam rawan. Siapkan layanan pelaporan rumah yang ditinggalkan dan penitipan kendaraan, sehingga masyarakat dapat mudik dengan tenang.
Selain itu, libatkan kelompok-kelompok organisasi masyarakat dan keagamaan dalam pengamanan sholat Id sebagai wujud toleransi dan keberagaman Indonesia. Di samping Kamseltib Carlantas dan gangguan Kamtibmas, stabilitas harga dan ketersediaan Bapokting serta BBM harus tetap terjaga. Tingkatkan koordinasi dan lakukan langkah-langkah bersama dengan stakeholder terkait sehingga stok dan harga dapat tetap terjaga. Seluruh upaya dan perkembangan di lapangan harus diimbangi dengan strategi komunikasi publik yang baik. Pastikan masyarakat dapat mengetahui informasi yang dibutuhkan melalui berbagai saluran komunikasi, sehingga dapat merencanakan perjalanannya dengan nyaman. Berbagai upaya tersebut diharapkan dapat berjalan optimal, sehingga masyarakat dapat merasakan mudik aman, ceria, dan penuh makna. Diharapkan momentum Hari Raya Idul Fitri ini dapat menjadi sarana untuk mempererat silaturahmi, persatuan, dan kesatuan seluruh lapisan masyarakat. Peserta apel gelar pasukan, hadirin dan tamu undangan yang berbahagia, sebelum mengakhiri amanat ini tentunya saya ingin mengucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh personil pengamanan yang terdiri dari TNI Polri, Kementerian terkait, BNPB, BMKG, Basarnas, Pertamina, Jasara Harja, Satpol PP, Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan, dan mitra Kamtibmas lainnya yang telah berpartisipasi dalam mendukung Operasi Ketupat Semeru 2024. Sinergisitas seluruh stakeholder terkait merupakan kunci utama untuk menanggulangi keberhasilan pengamanan Hari Raya Idul Fitri tahun ini. Sebagai penutup, atas nama Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, saya mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan dan selamat merayakan Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah. Kepada seluruh umat Islam yang merayakan, semoga kita mampu mendapatkan ampunan dan menyambut hari kemenangan dengan hati yang suci. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Dr. Andes Listio Sigit Prabowo, MSI Jenderal Polisi.